She ain't into no drama. She ain't into no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Najla Fadia dari jurusan Manajemen. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Rio Jones Martahan Marpaung, SEMM. Nah, teman-teman, di era digital seperti sekarang, teknologi informasi sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia organisasi dan bisnis. Hampir semua aktivitas perusahaan saat ini sudah menggunakan sistem teknologi informasi, mulai dari pengolahan data, penyimpanan informasi, pelayanan pelanggan, komunikasi antar bagian perusahaan, sampai proses pengambilan keputusan. Jadi bisa kita lihat bahwa teknologi informasi bukan lagi hanya sebagai alat tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama bagi organisasi agar dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen atau yang biasa disebut SIM atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Management Information System atau MIS. Nah, sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan oleh pihak manajemen untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan di suatu organisasi. Sistem ini mengolah informasi yang berasal dari berbagai sumber, lalu mengubahnya menjadi data yang terorganisir dan mudah dipahami. Jadi teman-teman, sederhananya, MIS ini dipakai oleh manajer agar mereka bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Biasanya SIM digunakan pada tingkat manajerial untuk membantu proses perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerja organisasi. Dengan adanya sistem ini, manajer tidak perlu lagi mencari data secara manual karena semua informasi sudah tersedia dalam sistem. Selain itu, SIM juga membantu perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar dengan lebih aman dan rapi. Nah, teman-teman, sistem informasi manajemen memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting dalam organisasi. Fungsi pertama yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Jadi, informasi yang dihasilkan harus benar dan tersedia saat dibutuhkan oleh manajemen. Karena kalau informasi yang digunakan salah, maka keputusan yang diambil juga bisa kurang tepat. Fungsi yang kedua yaitu mengintegrasikan berbagai departemen dalam perusahaan, seperti bagian keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia agar semuanya saling terhubung. Jadi, komunikasi antar bagian menjadi lebih mudah dan pekerjaan bisa berjalan lebih lancar. Kemudian, fungsi berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Dengan adanya sistem yang sudah terkomputerisasi, pekerjaan menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat mengurangi masalah manual. Nah, SIM juga mendukung pengambilan keputusan strategis. Jadi bukan hanya membantu keputusan sehari-hari saja, tetapi juga membantu keputusan menentukan strategi jangka panjang. Dalam perkembangannya, SIM didukung oleh berbagai teknologi seperti database, big data, dan analytics. Nah, teman-teman, teknologi ini membuat pengolahan data menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Bahkan perusahaan bisa mengolah data dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam waktu singkat. Selain itu, melalui analisis data, perusahaan juga bisa memprediksi tren di masa depan. Misalnya, perusahaan dapat mengetahui produk apa yang paling diminati konsumen atau kapan permintaan pasar meningkat. Jadi, SIM bukan hanya digunakan untuk menyimpan data saja, tapi juga membantu perusahaan membaca peluang bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan. Contoh penerapan SIM di Indonesia dapat kita lihat pada perusahaan retail seperti Alfamart. Nah, Alfamart menggunakan sistem informasi untuk memantau penjualan di setiap cabang secara langsung atau real time. Dengan adanya sistem ini, pihak manajemen bisa mengetahui produk apa yang paling banyak dibeli pelanggan dan mengelola stok barang dengan lebih efisien. Jadi, risiko kekurangan stok maupun kelebihan stok barang bisa dikurangi. Selain itu, secara internasional ada perusahaan Walmart yang juga menggunakan MIS untuk mengatur rantai pasokan dan distribusi produk. Sistem tersebut membantu Walmart melacak inventaris di berbagai lokasi, sehingga proses distribusi barang menjadi lebih cepat dan teratur. Nah, teman-teman, dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa sistem informasi sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan perusahaan. Selain memiliki banyak manfaat, SING juga memiliki beberapa kelebihan dan kendala. Kelebihan pertama yaitu membantu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat karena data sudah tersedia dan terolah dengan baik. Kemudian, efisiensi kerja organisasi juga meningkat karena pekerjaan menjadi lebih terorganisir dan sistematis. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan secara otomatis. Namun di sisi lain ada juga beberapa kendala dalam penerapan SIM. Salah satunya yaitu biaya implementasi yang cukup tinggi karena perusahaan harus menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, dan pelatihan bagi karyawan. Selain itu, perusahaan juga menjadi cukup bergantung pada teknologi. Jadi kalau sistem mengalami gangguan atau error, aktivitas operasional perusahaan juga bisa terganggu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sistem informasi fungsional organisasi. Nah, teman-teman, sistem informasi fungsional dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada manajer-manajer fungsi dalam organisasi. Sistem ini memanfaatkan basis data untuk menghasilkan laporan manajemen. Sistem informasi bisnis terdiri dari beberapa bagian, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi produksi, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi pemasaran. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling mendukung agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis serta aliran dana dalam organisasi dan menghasilkan laporan keuangan. Nah, tujuan SIA yaitu untuk mendukung operasi sehari-hari, membantu pengambilan keputusan, dan memenuhi kewajiban pertanggungjawaban perusahaan. Dalam SIA terdapat beberapa siklus akuntansi seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus SDM, dan siklus buku besar serta pelaporan keuangan. Contohnya seperti pencatatan transaksi penjualan, pembayaran gaji karyawan, serta penyusunan laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi produksi atau SIPRO. SIPRO adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses produksi. Sistem ini membantu perusahaan memantau proses produksi, persediaan barang, kualitas produk, dan biaya produksi. Nah, teman-teman, sistem ini juga menggunakan model sistematis seperti reorder point dan economic order quantity untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal. Jadi, dengan adanya SIPRO, perusahaan dapat mengurangi pemborosan bahan baku dan meningkatkan efisiensi produksi. Berikutnya yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM. SISDM adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas SDM seperti perekrutan, seleksi, penilaian performa, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Sistem ini menyediakan informasi tentang tenaga kerja, kompensasi, benefit karyawan, dan lingkungan kerja. Nah, teman-teman, dengan adanya SISDM, pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih efektif dan lebih terstruktur. Selanjutnya ada Sistem Informasi Keuangan atau SIKU. SIKU merupakan sistem informasi yang mendukung kegiatan manajer di bidang keuangan. Sistem ini membantu perusahaan dalam forecasting, investasi, pendanaan, penganggaran, dan analisis kerja keuangan. Dalam SIKU juga terdapat model analisis investasi seperti NPV, IRR, MIRR, dan payback period. Nah, metode tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi layak dilakukan atau tidak. Jadi, sistem ini sangat membantu perusahaan dalam mengontrol sumber daya keuangan. Berikutnya yaitu Sistem Informasi Pemasaran atau SIPEM. SIPEM adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas pemasaran seperti penjualan, promosi, dan strategi pemasaran produk. Sistem ini memberikan informasi mengenai produk, place, promotion, dan price atau yang biasa disebut bauran pemasaran. Nah, teman-teman, melalui SIPEM, perusahaan dapat memahami kebutuhan konsumen dan menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke sistem informasi di level organisasi. Dalam organisasi, sistem informasi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di berbagai level, mulai dari level operasional sampai level eksekutif. Beberapa sistem yang sering digunakan yaitu sistem pakar, Artificial Neural Network atau ANN, sistem penunjang keputusan atau SPK,
dan Sistem Informasi Eksekutif atau ACE. Walaupun fungsi masing-masing berbeda, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efektivitas dan kualitas keputusan organisasi. Yang pertama, sistem pakar atau expert system adalah sistem komputer yang meniru kemampuan seorang ahli dalam menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman, sistem ini menggunakan knowledge base dan inference rules untuk memberikan solusi seperti seorang pakar. Manfaat sistem pakar yaitu membantu pekerjaan ahli, meningkatkan produktivitas, menghemat waktu pengambilan keputusan, dan menghasilkan informasi yang andal. Selanjutnya, Artificial Neural Network atau ANN adalah sistem yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia dalam memproses informasi. ANN terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung melalui sinapsis dan memiliki bobot pada setiap koneksi. Nah, ANN sering disebut black box karena proses kerjanya sulit dijelaskan secara detail. Tetapi sistem ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Contoh penggunaannya yaitu pada teknologi pengenalan wajah, kecerdasan buatan, dan prediksi penjualan. Sistem penunjang keputusan atau SPK adalah sistem informasi yang membantu manajer dalam mengambil keputusan setengah terstruktur dengan menggunakan model analisis. Tujuan SPK yaitu membantu proses pengambilan keputusan, mendukung manajer, dan meningkatkan efektivitas keputusan. Nah, teman-teman, SPK tidak menggantikan peran manajer, tetapi membantu memberikan alternatif keputusan berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, Sistem Informasi Eksekutif atau ACE adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu eksekutif tingkat atas dalam mengambil keputusan strategis. Sistem ini menampilkan informasi dalam bentuk dashboard, grafik, dan laporan visual sehingga lebih mudah dipahami. Saat ini perkembangan ACE juga didukung oleh business intelligence seperti dashboard interaktif dan analisis data secara real-time. Adapun komponen ACE terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras meliputi perangkat input, CPU, media penyimpanan, dan perangkat output seperti monitor atau printer. Sedangkan perangkat lunak terdiri dari sistem berbasis teks, database, sistem grafis, dan model dasar untuk mengolah data statistik maupun keuangan. Nah, teman-teman, kombinasi kedua komponen ini membuat informasi dapat disajikan secara cepat dan mudah dipahami oleh para eksekutif. Baik teman-teman, dari seluruh pembahasan yang telah dipresentasikan dapat disimpulkan bahwa sistem teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi maupun perusahaan. Sistem informasi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengambilan keputusan, mengintegrasikan berbagai bagian organisasi, dan meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Semakin berkembangnya teknologi, maka penggunaan sistem informasi juga akan semakin dibutuhkan dalam dunia bisnis dan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik agar dapat terus berkembang dan bersaing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.